Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jinuma dengan jaringan WIB 038. Hari ini saya akan menjelaskan pembuatan pemrograman pengenalan objek warna menggunakan CNN atau Central Network. Apa? Oke, kita bentar guys. Seperti biasa kita hapus dulu webcamnya karena ini sangat penting banget gitu ya. Kita menggunakan webcamnya buat tes gitu. Yes. Oke. Nah, sekarang kan webcamnya tidak terpakai ya. Nah, pertama-tama kita membuat pemrograman yang dimana itu menjadi database-nya guys. Database. Nah, seperti ini. Oke. Masukkan data, masukkan nama objek dan kelas gitu. Nah, di sininya ya, itu masukkan. Nah, misal kita pengen warna jingga. Misal, karena kita di rumah punya jingga. Misal kita pengen 50. Nah, oke. Ini ya, 0. Karena kita tuh pakai USB bawaan guys, webcam bawaan, sorry. Nah, seperti ini muncul kan muka saya. Nah, muncul kan. Nah, ini tuh ntar misalnya kita ini anggap aja jingga ya, anggap aja jingga. Set, kita foto 50 sampel, dok. Nah, itu tuh kita langsung kita masukin ke kartu, sorry. Kartu itu tuh akan masuk, gitu, akan masuk ke dataset. Nah, ini kita hapus dulu yang giganya. Nah, saya tipe lagi guys. Untung saya bisa. Nah, saya tipe. Nah, seperti ini. Ini saya mau ngambil data 50 kali terhadap warna biru. Karena ada di kosnya cuma ada warna itu. Hijau. Dan merah. Merah guys, merah. Oke. Oke. Nah, untuk yang kedua itu tuh akan codingan yang digunakan untuk menampilkan grafik ke objek, ke datanya gitu, ke datanya, objek hasil data tersebut akan kita gunakan untuk pengetesan gitu, deep learningnya, yang seperti yang kita tahu biasanya memakai format datanya keras gitu, keras. Bentar, kita ke dataset dulu. Nah, ini hasilnya ada di sini, sorry. Lah. Nah, ini sorry. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya guys, seperti ini. Nah, ini untuk yang CB. Ini yang CB yang waktu itu mana sih? Nah, ini loss plotnya di sini. Loss plotnya akurasinya di sini. Nah, ini tuh mengetes seberapa akuratnya terhadap warna yang telah kita ambil gitu. Seberapa akuratnya, seperti ini. Kita bisa lihat satu-satu bentar. Nah, ini untuk train loss-nya ke sini, dan untuk fall loss yang itu ke situ. Nah, untuk conversion matrixnya ada 10 karena saya mengambil 50, yaitu merah, hijau, dan biru. Dan untuk akurasinya itu saya pakai yang ini. Akurasinya. Oke. Nah, buat yang ketiga, sorry, salah. Nah, buat yang ketiga itu berfungsi sebagai hasil dari database yang tadi yang telah dihitung dan sebagainya gitu. Kita tes akan apakah itu berhasil dan sesuai dan akurat gitu terhadap yang telah kita ambil datanya, terus kita masukkan datanya itu ke yang tadi, ke dot keras itu, sehingga si AI-nya itu bisa mengenali warna atau objek apa gitu yang telah kita lihat. Nah, ini kan merah, gak ada apa-apa, merah ya, gak ada apa-apa kan, merah kan. Nah, coba kita ini hijau. Nah, ini pasti udah hijau 100% karena ini warnanya juga hijau gitu. Nah, hijau. Saya pakai korek lagi, sorry ya, cuma ada korek soal. Nah, ini biru. Nah, kita udah tahu lah warna biru seperti ini. Nah, warna biru. Dan ini merah. Nah, merahnya itu pasti berhasil gitu. Merahnya berhasil. Langsung si AI-nya karena datanya banyak, si AI-nya juga conversion kayak PD gitu, kayak PD bahwa itu tuh merah gitu. Nah, terus abis kita itu, kita ini ya sebenarnya kita biru, hijau, dan merah gitu. Nah, ini hijau, kalau biru kayak gimana, terus teksnya juga berubah sesuai warnanya tersebut gitu. Nah, terus yang keempat tuh
Bedanya gitu, yang keempat itu kita tuh nyambunginnya dengan Arduino, ntar Arduino COM6. Jadi si otomatis gitu. Saya tidak punya Arduino di sini sayangnya gitu. Nah, jadi si COM6 ini berfungsi sebagai pemasukan apa ya? Misal kita jalanin dulu aja deh. Nah, nggak bisa karena COM6 itu is not defined gitu. Kalau misalnya kebetulan bisa kita memakai COM3 atau COM6, nah itu tuh ntar muncul si webcam seperti tadi, seperti yang ini nih. Saya buka aja yang ini ya, ini contoh aja. Nah, seperti itu. Nah, cuma bedanya kalau yang di situ, ya kalau yang di situ ini tuh bakal langsung muncul. Misalnya kan kayak kita mau pakai LED biru, biru merah hijau gitu, biru merah hijau. Nah, kalau misalnya kita giniin, nah kita sesuai dengan warna biru merah hijau, itu tuh otomatis langsung menyala LED-nya gitu, karena terkirim sinyal seperti 0, 1, dan 2 gitu dari si objek yang telah kita uji gitu. Objek yang telah kita uji. Nah, oke. Nah, buat codingan Arduino sendiri, buat codingan Arduino-nya sendiri itu kita memakai, ya seperti kita tahu lah. Sorry ini, aduh, saya lupa naruh kodenya. Nah, yes, oke. Alah sih. Nah, seperti ini guys. Di biru 11, 12. Nah, ini point setupnya. Jadi kalau misalnya terkirim sinyal dari Python tadi gitu, karena terdeteksi oleh warna yang telah kita punya, yang telah kita uji gitu, itu tuh bakal OTW langsung berhasil gitu guys. Nah, dan itu pun ini dapat dipastikan 80 hampir 90% berhasil gitu guys. Berhasil. Jadi sedikit kemungkinannya buat buat apa ya? Buat tidak berhasilnya gitu. Bentar. Oke. Nah, seperti itu guys. Jadi kita tuh memiliki 4, bahkan 5 gitu. 4 codingan atau 5 codingan. 5 codingan. Yang pertama kita buat ngambil si database-nya yang kita akan taruh ke dataset, akan ditaruh di ke dataset. Nah, yang codingan kedua itu mengambil si datasetnya itu buat jadi database, buat database AI-nya, buat si AI-nya belajar bahwa itu tuh codingan yang kita punya gitu. Nah, yang ketiga itu tuh fungsinya biar pengetesan AI-nya, pengetesan AI-nya, pengetesan AI-nya seperti tadi, apakah itu warna biru, apakah itu warna hijau, atau itu warna merah. Nah, yang keempat itu masuk kayak apa ya? Pemasukan si Python-nya ke si Arduino-nya. Tadi kan ada COM-nya tuh. Nah, misal kita punya Arduino Uno gitu. Kita masukkan blok gitu. Nah, udah kita run, udah kita upload dan itu berhasil gitu. Nah, ntar kita jalankan si program Python yang tadi gitu, yang tadi sesuai dengan COM yang kita buat, kita giniin salah satu warna, itu bakal langsung nyala LED-nya. Nah, seperti itu. Sayangnya saya tidak punya Arduino dan nggak bisa, katanya nggak bisa dicoba di Wikpo. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.